Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh sukacita karena kita dapat bertemu dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Adapun acara ini dilaksanakan di HKBP Simpang Marindal, Resort Simpang Marindal, Distrik 10, Medan Aceh. Dan tema adalah Paskah dan Transformasi yang dikutip dari 1 Korintus 15 ayat 17. Nah, Paskah memiliki peran penting bagi kita umat Kristiani. Sesaat lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang Pendeta Togar Banjarnahor STHMM. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pemirsa TVRI dimanapun kita berada. Hari ini kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita awali dari ayat yang ke-14 dan kita akhiri dengan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katanya bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sampai di situ pembacaan firman. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pemirsa TVRI dimanapun kita berada. Tentang pemberitaan atau kerugma pada gereja mula-mula ataupun di dalam kebangkitan itu, yaitu Kristus telah dibangkitkan. Atau tema sentral di dalam kehidupan beriman orang-orang Kristen, yaitu tentang kebangkitan Kristus itu sendiri. Bahkan kita katakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau kita di dalam organ tubuh kita ini ada jantung. Oleh karena itu kita mau katakan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah jantung iman kita. Karena kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan kita juga.
kebangkitan bagi setiap orang-orang Kristen di dalam hidupnya. Oleh karena itu saudara-saudara pemirsa, ternyata kebangkitan Kristus itu bukan hanya perayaan ansih saja, tetapi itu adalah bagian daripada kehidupan kita. Kristus yang datang dari surga ke dunia ini, Kristus yang mengalami penderitaan, dan Kristus yang mengalami kematian, tetapi Kristus juga yang bangkit dari antara orang mati. Oleh karena itu saudara-saudara, bahwa Allah kita adalah bukan hanya Allah yang mati, tetapi Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan itu akan menjadi satu tipologi di dalam kehidupan kita. Yaitu kehidupan kita bukan hanya kehidupan di dunia ini. Itu Paulus sangat menekankan dalam ayat 19 di dalam nats ini. Jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Orang yang paling malang bukan orang yang tidak punya apa-apa, tetapi orang yang paling malang adalah orang yang tidak punya pengharapan tentang kebangkitan daripada Kristus itu sendiri. Oleh karena itu saudara pemirsa TVRI dimanapun kita berada, kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan kita juga di dalam kehidupan orang-orang percaya. Kebangkitan seperti apa yang mau dikatakan Bapak Ibu, saudara-saudara? Kalau Paulus juga katakan dalam kitab Roma pasal yang ke-12, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Adakah setiap orang-orang percaya di dalam Kristus itu Tuhan berikan skill, kemampuan di dalam menata hidupnya, memberikan yang terbaik di dalam hidupnya? Tetapi di setiap kemampuan itu justru Tuhan mengkehendaki supaya pada setiap kemampuan yang berbeda-beda itu mau membangun tubuh Kristus di dalam hidupnya. Bukan hanya itu saja yang mau diharapkan di dalam kemampuan, tetapi juga kita katakan bagaimana setiap orang-orang yang telah mengenal dan tahu dan percaya di dalam kebangkitan Kristus itu, dia bangkit di dalam cara berpikir atau mindset sebagai tebusan Kristus, sehingga dia mampu membedakan mana yang Tuhan kehendaki dan Tuhan tidak kehendaki. Tetapi bukan hanya itu saja Bapak Ibu saudara-saudara. Ternyata sikap, atau gestur, atau juga hal yang lain yang berhubungan dengan attitude, ternyata itu akan menjadi bagian panggilan bagi setiap orang-orang percaya dengan kebangkitan Kristus di dalam hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, ternyata karakter daripada setiap orang-orang percaya yang telah meyakini Kristus telah bangkit di dalam hidupnya. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata dengan kebangkitan Kristus, dengan Paskah tahun 2025 ini,
berkata, bersaksi adalah gaya hidup orang-orang percaya di dalam Kristus. Dengan kebangkitan Kristus, dengan Paskah, setiap orang-orang percaya menjadi bersaksi di dalam hidupnya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, kami Tuhan di dalam surga, terima kasih atas kebangkitan Kristus. Paskah yang menjadi sukacita di dalam hidup kami. Paskah menjadi kebangkitan. Paskah di dalam kemenangan dari maut. Itulah yang kami yakini. Dan itulah yang kami percayai. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami sukacita lewat Paskah ini. Biarlah Tuhan memberkati bangsa kami. Biarlah Tuhan memberkati negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, dan pemimpin-pemimpin di dalam gereja kami. Ampuni kami Tuhan dari keberdosaan kami, agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Inani HKBP
Kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Telah hadir 3 orang narasumber yang luar biasa dalam melayani Tuhan. Yang pertama ada Bapak Pendeta Togar Banjarnahor STHMM. Shalom Amang, apa kabar? Shalom Grace. Ya, boleh Amang untuk menyapa pemirsa di rumah? Selamat Paskah, salam kasih untuk kita semua. Selamat siang untuk kita semua. Kita berbahagia hari ini dengan pemirsa TVRI dalam acara Mimbar Agama Kristen. Saya adalah Pendeta Togar Banjarnahor. Sekarang sebagai Pendeta Resort di HKBP Simpang Marindal, Distrik 10 Medan Aceh. Baik, terima kasih Amang. Selanjutnya narasumber kita yang kedua ada Inang Pendeta Betty Isabella Borumanurung STHMM. Apa kabar? Shalom Inang. Shalom Grace, saya kabar baik. Boleh untuk menyapa pemirsa yang ada di rumah? Baik, terima kasih. Saya akan memperkenalkan diri saya kepada seluruh pemirsa TVRI. Selamat Hari Paskah untuk kita seluruhnya. Perkenalkan, nama saya Pendeta Betty Isabella Borumanurung, Sarjana Teologia. Saat ini saya melayani sebagai Pendeta Pagaran Huriah HKBP Agape Resort Simpang Marindal. Terima kasih. Baik, terima kasih Inang. Dan narasumber yang ketiga ada Amang Sintua Lonar Nainggolan. Shalom, apa kabar Amang? Shalom Grace. Boleh untuk menyapa pemirsa di rumah? Ya, shalom buat kita semua. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Saya sebagai Sintua Lonar Nainggolan, salah satu Sintua dari HKBP Simpang Marindal untuk melayani jemaat di gereja Simpang Marindal. Selamat Paskah buat kita semua dan seluruh pemirsa TVRI. Semoga Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Amang. Nah, kita akan melakukan dialog. Tentunya kita bisa lebih rileks lagi aja, Amang dan Inang. Baik, saya ingin ke Amang Pendeta Togar Banjarnahor. Nah, kita baru saja merayakan Paskah. Jadi suasana Paskah masih terasa nih, Amang. Nah, pertanyaan saya adalah apa sih yang diperingati orang Kristen dalam merayakan Paskah? Iya, terima kasih saudara pemirsa TVRI. Paskah adalah sukacita bagi setiap orang Kristen, bagi dunia ini, karena karya penyelamatan yang daripada Kristus itu sendiri. Oleh karena itu masih seminggu kita lewatkan itu, minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu, kita masih lewatkan itu Paskah itu. Karena peristiwa Paskah itu adalah peristiwa penyelamatan yang daripada Kristus itu sendiri, sampai Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 14. Seandainya Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sia jugalah iman percaya kamu. Oleh karena itu saudara-saudara pemirsa, bahwa Paskah itu, kalau seandainya kita buat satu perumpamaan, itu adalah jantung di dalam iman percaya kita. Kebangkitan Kristus itu jantung iman kita. Oleh karena itu setiap orang Kristen tidak boleh lupakan dengan kebangkitan Kristus itu. Karena kebangkitan Kristus itu kebangkitan kita juga. Begitu. Baik, berarti perayaan Paskah itu ialah memperingati kebangkitan Yesus Kristus ya Mang ya. Iya. Nah gini Emang, ternyata perayaan Paskah itu telah dirayakan sebelum kedatangan Yesus Kristus. Iya. Nah, bolehkah Amang menjelaskan tentang perayaan Paskah yang dilakukan dalam Perjanjian Lama? Akar semua iman orang Kristen kita awali dari Perjanjian Lama. Peristiwa umat Tuhan yang ketika itu di Mesir 430 tahun mereka dijajah oleh bangsa Mesir, yaitu umat Tuhan. Tetapi dengan pembebasan oleh Tuhan dari bangsa Mesir, sampai mereka katakan dalam bahasa mereka ketika itu, lo wekail, lo wekoa, ki imberki. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaan, tetapi hanya dengan anugerah Tuhan, berkat Tuhan
yang melepaskan mereka dari penjajahan Mesir ketika itu. Oleh karena itu dalam perjanjian lama itu yang senantiasa diingat oleh bangsa Tuhan. Dan itu yang dirayakan dalam Paskah itu. Kelepasan oleh bangsa itu dari dosa, dari ikatan-ikatan duniawi. Sehingga mereka dilepaskan. Itu jugalah yang diimani oleh orang Kristen pada saat ini. Dan itu jugalah menjadi sukacita bagi setiap orang-orang percaya di dalam hidupnya. Begitu, Baik Amang. Terima kasih Amang. Berarti Paskah itu menjadi sukacita ya Mang untuk Sukacita kita yang luar umat biasa Kristiani bagi ini. setiap orang Kristen. Siap. Nah selanjutnya saya ingin beralih ke Inang Pendeta Betty Manurung. Nah kali ini acara kita bertemakan Paskah dan transformasi Inang. Bolehkah Inang menjelaskan sedikit bagaimana sih maksud dari Paskah transformasi itu? Ya, baik, terima kasih untuk Grace yang memberikan pertanyaan seputaran dengan topik kita pada hari ini, Paskah dan transformasi. Tentu kita harus berangkat dari dua kata tadi. Apa itu Paskah dan apa itu transformasi? Baru kita kaitkan Paskah dan transformasi. Kalau dikatakan Paskah, Paskah itu berarti kemenangan atas dosa dan maut, serta ada harapan kepada kehidupan yang kekal. Itu Paskah. Lalu kalau dikatakan transformasi, transformasi itu adalah perubahan yang terjadi pada seseorang atau suatu hal. Dan biasanya perubahan ini melahirkan sesuatu yang benar-benar berbeda dari awalnya, dari asalnya. Contoh saya katakan, mungkin ada transformasi dari para perempuan. Karena dia seorang perempuan di tengah-tengah gereja, dulunya dia tidak terlalu aktif di pelayanan di gereja. Namun setelah dia menghidupi arti kematian dan kebangkitan yang terkait dengan Paskah itu sendiri, ada perubahan yang terjadi dalam dirinya. Dia semakin mengerti dan paham akan pengorbanan dan anugerah yang diberikan Yesus. Itu transformasi. Jadi kalau dikatakan pasca transformasi, itu berarti kebangkitan Kristus itu menjadi momen perubahan dan pembaharuan dalam diri seseorang. Menuju kepada kehidupan yang baru. Jadi dia meninggalkan satu kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baru. Tentunya kebiasaan ini adalah kebiasaan yang berdampak positif bagi kehidupannya sehari-hari maupun dalam sisi kerohaniannya. Jadi itulah Paskah dalam rangka transformasi. Ada perubahan yang dilahirkan hidup baru. Kebiasaan yang buruk dialihkan kepada kebiasaan yang baru. Demikian Mbak Grace. Baik Inang. Berarti dari yang Inang sampaikan tadi, saya merasa bahwa Paskah ini memiliki arti yang sangat penting untuk umat Kristiani ya Inang. Benar. Ya. Dan pertanyaan saya juga Inang, bagaimana Paskah ini memberikan kehidupan baru bagi umat Kristiani Inang? Ya, terima kasih. Ada pertanyaan yang selanjutnya diberikan kepada kami. Paskah memang memberikan kita tentunya kehidupan yang baru. Karena memang kita pahami Paskah itu adalah kebangkitan. Ia telah mengalahkan dosa dan kematian, ya, membawa kita kepada kehidupan baru dan keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Tentu simbol dari kebangkitan ini menjadi satu kesempurnaan yang utuh dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan orang yang percaya. Yang selanjutnya Paskah itu juga kalau dikatakan membawa kehidupan yang baru bagi kita, karena memang Paskah memberikan arti tentang pengampunan dosa, ya, tentang belas kasih dan kesempurnaan iman dalam Kristus itu sendiri. Dengan demikian Paskah memberikan kesempatan bagi kita untuk memulai hidup yang baru, ya. Memulai hidup yang baru dan memahami ternyata kasih dan anugerah Tuhan itu ya tidak terhingga.
Karena ada perubahan yang diinginkan dan itu kesempatan yang besar dalam kehidupan kita manusia. Jadi itu Mbak yang bisa kami jelaskan terkait bagaimana Paskah itu memberikan kepada kita arti tentang kehidupan yang baru. Wah, luar biasa penjelasan dari Inang Boru Manurung ya Inang. Ya, selanjutnya saya ingin beralih ke Amang Sintua Lonar Nainggolan. Ya, Amang di sini selaku pelayan Tuhan, Sintua dan juga pelatih KOR ya, Amang ya. Boleh Amang ceritakan sedikit bagaimana Amang bisa melayani KOR Punguan Paropuan HKBP Simpang Marindal dan menjelaskan berapa orang yang Amang latih dengan jadwal latihannya. Silakan Amang. Oke, makasih Grace. Terima kasih buat kita semua. Pertamanya, saya selaku Sintua di HKBP Simpang Marindal lamanya melayani lebih kurang 22 tahun. Jadi KOR Paropuan selaku salah satu katedral di gereja HKBP, mungkin selama kita melayani di gereja ini mungkin menurut KOR Paropuan itu bisalah sebagai pelatih KOR. Jadi kemungkinan ada prinsip orang itu memanggil saya untuk melatih KOR, disitulah dia terpanggil saya untuk melatih KOR Paropuan. Jadi sampai sekarang ini KOR Paropuan berjumlah lebih kurang 50 orang personilnya. Dan jadwal latihan KOR orang ini kami sepakati hari Senin sama hari Jumat. Jadi setiap latihan udah memang kesepakatan harus datang semua. Terima kasih Grace. Demikian tadi sesi dialog yang pertama dan nantinya akan ada sesi dialog yang kedua. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Punguan KOR Paropuan HKBP Simpang Marindal yang berjudul Kurasa Kasihmu. Selamat menyaksikan.
Kembali lagi dalam sesi dialog acara Mimbar Agama Kristen Protestan. Ya, kita melanjutkan yang dialog yang pertama tadi, Amang Inang. Di sini saya masih tertarik sama Amang Sintua Lonar Nenggolan karena Amang sebagai pelatih KOR ya Amang ya. Pertanyaan saya adalah apa motivasi Amang sebagai pelatih KOR Punguan KOR Perempuan HKBP Marindal dan juga kelebihannya apa? Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi selaku pelatih KOR memotivasikan khusus Punguan KOR Perempuan, saya mana biar semua perempuan yang di HKBP bisa tertarik, bisa makin rame, atau bisa jadi suatu pelayan di HKBP atau di gereja, mungkin melalui nyanyian yang dikumandangkan menjadi tertarik, jadi dimotivasikan, jadi hebat KOR Perempuan. Baik, Amang. Jadi motivasi Amang itu ingin membuat Punguan KOR Perempuan itu lebih menarik lagi jemaat untuk lebih semangat dalam gereja gitu ya, Amang ya. Dan juga kalau boleh tahu Amang sedikit, Amang, kelebihannya tuh apa, Amang? Kelebihan dari Punguan KOR ini sendiri? Iya, kalau menurut selama ini keunggulan yang saya kutip atau kelebihan dari KOR Perempuan, waktu memang kami latihan atau menayangkan KOR di gereja atau undangan, biarpun kalau ada istilahnya tantangan, ada kesulitan, ada mau dipikirkan, orang itu semakin solid atau semakin kokoh untuk menyanyikan, untuk melayani jemaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Amang atas penjelasannya mengenai Punguan KOR Perempuan tadi, Amang. Ya, selanjutnya saya ingin beralih kepada Amang Pendeta Togar Banjarnahor, Amang. Nah, di HKBP kan ada terkenal istilah pada setiap tahunnya. Seperti pada tahun ini, tahun 2025 adalah tahun transformasi. Nah, apa hubungan dari tahun transformasi ini dengan Paskah, Amang? Boleh dijelaskan? Terima kasih, ini sangat berhubungan sekali, yaitu antara Paskah dengan tahun transformasi. Tahun transformasi itu adalah perubahan, yaitu perubahan di dalam apakah itu skill atau kemampuan, apakah itu perubahan mindset atau perubahan attitude atau juga dengan perubahan karakter. Karena seperti apa yang dikatakan Paulus juga dalam Roma pasal 12 ayat 2b. Dan itu yang menjadi dasar tahun transformasi bagi gereja HKBP ini. Dalam Roma pasal 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu tahu apa yang baik menurut kehendak Allah. Jadi sangat tepat sekali dengan apa yang dirancang dan ditentukan oleh gereja HKBP sebagai tema tahunan untuk tahun 2025, yaitu Paskah dan transformasi. Baik. Seperti itu kira-kira. Terima kasih atas penjelasannya, Amang. Ya, selanjutnya saya ingin beralih kepada Inang Pendeta Boru Manurung. Selaku pelayan Tuhan kan Inang, kita pastinya memiliki harapan. Nah, apa harapan Inang untuk jemaat yang sudah mengalami transformasi? Ya, terima kasih untuk Grace yang memberikan pertanyaan kepada kami. Tentu dalam transformasi ini ada harapan yang hendak diberikan kepada jemaat ataupun ruas, bahkan kepada gereja itu sendiri. Tentu harapannya kepada jemaat yang sudah mengalami transformasi dan yang sudah merayakan kebangkitan Kristus dalam kehidupannya, diharapkan menjadi jemaat yang semakin dewasa di dalam imannya, ya, yang kemudian tidak sekedar menjadi dewasa dalam iman, tentu dia harus siap
menjadi terang dan garam bagi dunia ini, dan yang kemudian dia harus mampu menjadi jemaat yang berdampak. Berdampak dalam arti ada perubahan dari cara berpikir, dari perilaku dan lain sebagainya. Artinya yang bisa menjadi berkat bagi sesamanya manusia. Yang kemudian kalau secara gereja apa harapannya? Tentu harapan gereja yang bertransformasi adalah gereja yang mampu mengembangkan panggilannya di dalam diakoni, di dalam koinonia, dan di dalam marturia kepada seluruh lapisan dari jemaat itu sendiri. Jadi semakin dimatangkan panggilan akan gereja yang berkoinonia, berdiakonia, dan bermarturia. Demikian yang bisa saya jelaskan, Grace. Wow, saya mendapatkan hal yang menarik ya, Nang, bahwasanya sebagai jemaat Tuhan yang sudah bertransformasi, kita bisa hidup berdampak bagi sekitar kita. Itu sangat luar biasa sih, Nang. Memang harusnya kita seperti itu ya, Nang ya. Iya. Dan pemirsa, kita telah sampai di penghujung dialog. Namun ini saya memiliki satu pertanyaan penutup untuk ketiga narasumber kita di sini. Pastinya jawabannya berbeda-beda ya. Jadi saya mau ketiga narasumber kita untuk menjawab satu pertanyaan yang terakhir ini. Pertanyaannya adalah, apa pesan utama dari setiap narasumber terhadap perayaan Paskah di tahun ini? Kepada Bapak Amang Pendeta Togar Banjarnahor, silakan. Dampak Paskah di dalam kehidupan orang Kristen. Yang pertama adalah Paskah itu adalah sukacita besar di dalam hidupnya. Lalu yang kedua, dengan kebangkitan Kristus, itu adalah kebangkitan setiap orang-orang yang percaya di dalam Kristus. Apakah kebangkitan di dalam skillnya, kemampuannya? Apakah kebangkitan dalam mindsetnya, pola pikirnya, atau juga dengan attitude dan juga dengan karakter? Atau kita katakan dengan kebangkitan Kristus, oleh karena itu melayani adalah gaya hidup orang-orang percaya di dalam Kristus. Demikian juga. Terima kasih. Terima kasih, Amang. Luar biasa, Amang, pesannya. Melayani adalah kehidupan kita. Ya, Gaya hidup kita. Gaya hidup kita. Oke, baik. Selanjutnya untuk Inang Pendeta Betty Manurung, apa pesan utama Paskah, Inang? Ya, terima kasih. Pesan utama Paskah dari saya bahwa kebangkitan Kristus Yesus dari kematian ini melambangkan kemenangan atas dosa dan maut, serta harapan kita ada kehidupan kekal yang disediakan Yesus dalam setiap orang yang percaya. Dan Paskah itu juga adalah bukti kasih Allah dan anugerah yang disediakan dalam kehidupan setiap orang percaya yang bisa menyelamatkan kita. Karena itu Paskah tentu menginspirasi kita orang yang percaya supaya umat Kristen bisa menghidupi hidup baru dan hidup di dalam kasih bagi dunia ini. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih, Nang. Mungkin yang terakhir, Amang Situa Nainggolan. Ya, terima kasih Grace atas pertanyaan untuk sama kami. Itu makna Paskah. Memang yang dibilang Amang Pendeta sama Inang Pendeta tadi, memang Paskah itu adalah sukacita. Atau bisa kita melalui acara kita ini, selaku saya dipilih perempuan melatih KOR, mudah-mudahan semua perempuan di gereja semakin sukses atau semakin berkembang untuk melanjutkan kegiatannya. Terima kasih. Baik. Demikian acara Mimbar Agama Kristen Protestan kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Amang Inang yang melayani di HKBP Simpang Marindal, Resort Simpang Marindal. Saya Elizabeth Grace Damanik dan kru yang bertugas hari ini mohon pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
bocot